Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah Ramadan keliling ngabuburit. Ya Allah, baik banget dah orang-orang di kampung ini. Walah. Lah, kayak kucing loh. Ada makanan datang. Makan apa tuh? Ini berkah dari keliling-keliling kampung, Bang. Dapat takjil, makan buat buka puasa nanti. Lumayan 2 bungkus. Saya dari kemarin itu belum buka. Otomatis kan lapar. Oh iya. Dari kemarin belum buka? Belum. Lah kayak pengemis loh 3 hari udah makan, Bang. Jadi kan kalau lapar itu butuh apa? Bisa salah. Butuh itu yang dimakan terus apa itu? Oh iya. Gini Bang, lokasinya di perempatan sebelah sana. Yang bagi-baginya. Nggak bawa uang. Nah, saya itu butuh makan. Ups. Langsung aja. Saya minta kamu. Gak bisa berarti. Gak bisa. Pertama, secara etika kamu tidak beretika. Ketika orang minta makanan, harusnya kamu harus ada prolog yang panjang. Kenapa kamu langsung ngomong to the point? Intinya boleh atau enggak? Tidak boleh, brother. Karena gini, brother. Maghrib sama subuh itu jangkanya panjang. Nah, ini buat buka, ini buat sahur. Kalau jangka panjang ya nanti keburu basi. Nah, nggak masalah basi-basi. Kita mah kagak punya duit, brother. Kamu nggak kasihan aku, Mus? Enggak, ngapain kasihan sama monyet? Enggak ada. Pelit banget, Nggak bisa. Katanya temen. Tapi makan temen. Ini punya temen nih makanin. La. Makanya usaha jalan-jalan di sana ngabuburit sendiri. Masih banyak. Tuh di perapatan sana ada kolak, di sana ada kusok, di sana ada rames. Di sini ada. Nah, enggak bisa. Enggak, jangan. Nanti kalau ada Pak Ustadz, marahin kamu. Enggak. Pelit banget. Pelit enggak bakal dimarahin sama Pak Ustadz. Mana ada Pak Ustadz marahin. Ingat, orang pelit nanti ngisinya pecirit. Mau kamu pecirit? Nah itu udah. Harga ini. Gimana mau pecirit? Makan aja belum? Iya, ada apa ini? Ribut-ribut. Pas sekali Pak Ustadz. Perapatan sana. Pas sekali. Ada apa ini? Duduk. Salim dulu. Ayo, Wala. Ada apa ini? Lah, emang Pak Ustadz duren atau? Lah, bisa. Ini Pak. Ada apa ini? Saya kan dari kemarin belum makan Pak. Dari kemarin? Lihat Pak, perut saya Pak. Udah langsing belum Pak? Nah, Mas Muslim itu punya 2 makanan. Tak minta Pak. Nggak dikasih. Padahal saya minta 1 suapan itu loh Pak. Nggak dikasih? Nggak dikasih. Kenapa nggak kamu kasih? Ayo Pak, marahin Pak. Lah, kalau ngasih orang sih nggak apa-apa. Nah ini masa kita ngasih tumbuhan bambu, sedekah sama tumbuhan bambu, kan nggak boleh Pak Ustadz. Bukan gitu Pak. Itu kan Pak. Nggak boleh. Masa teman dikatain gitu Pak? Nggak boleh. Ini orang ini. Nah, makasih ya Pak. Bukannya begitu Pak. Iya. Saya sudah manage nih Pak. Ini kan saya dapat 2 nih Pak. 1 buat buka. 1 habis sahur. Habis sahur. 1 mau sahur. Nah, buka ini sahur. Itu kan keburu basi apa? Untuk nanti itu ada rezekinya gitu. Loh. Nggak usah perlu ditimbun. Nanti kalau basi gimana? Basi. Ya kalau basi makan dia Pak. Kalau basi makan dia. Selagi belum basi, kasih sama dia. Kasihan dia. 2 hari belum makan dia. Aduh, gini gimana? Gini bukan gitu, brother. Daya. Kamu pelit. Ya kamu? Kasih. Aku apa? Lapar. Nanti ada rezekinya sendiri. Jadi orang jangan pelit. Kita diberi rezeki sama Allah. Kita diberi apapun dari Allah. Cakep. Kita kasihkan sama teman kita yang merasa kelaparan. Terus saya pernah dengar gini Pak. Katanya kalau orang pelit itu kuburannya sempit. Iya kan Pak? Nggak mungkin. Loh, Nggak mungkin. emang kamu mau dikubur 1 cm? Nggak ada, semua kuburan sama ya kan Mbak. Masa kuburan nih
sumamanya ini kurang setengah meter aja, badan kita gini. Oh, nah juga jadi gini. Nggak mungkin, nggak ada kan Pak Ustadz. Kuburan semua sama kan ukurannya? Ya ukurannya sama, cuman itu ada perkataan orang seperti itu. Kalau orang pelit, itu kuburannya akan sempit. Karena itu tapi kuburannya tetap segitu. Cuman itu 1 cm. perkataan untuk orang-orang jangan menjadi orang yang pelit. Ketika diberi rezeki sama Allah, kalau ada teman kita yang merasa kelaparan, merasa kasihan, kasihlah kalau kita punya. Selagi masih punya, Sama tanamlah kita muslim bersama. mana punya rasa kasihan. Saya mah punyanya rames, nggak butuh. Tapi Pak, gimana tuh ceritanya kuburan bisa sempit Pak? Emang bisa Pak? Bisa sempit. Karena gini, pernah suatu ketika itu ada orang yang kaya raya, itu dia takut mati. Setelah takut mati dia membuat sandiwara. Siapa nanti yang mau menemani saya di kuburan, nanti saya akan beri setengah dari harta saya. Masih ada nih Pak lowongannya Pak. Kalau ada kan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, iya. Sudah zaman dulu. Ketika itu nggak ada yang mau mengikuti sandiwara itu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki Sandiwara. sandiwara. Sandiwara cerita itu. Sayembara jadi sandiwara. Gimana ceritanya Pak Ustadz? Nggak bisa. Oh iya ya, lanjut. Oh, sayembara. Bisa aja. Aduh, kepala kotak. Sayembara. Oh, sayembara. Sayembara nggak ada yang mengikuti sayembara itu. Akhirnya tiba-tiba ada satu orang laki-laki, dia punya hanya satu kapak kecil. Dia menginginkan pengen punya duit, pengen punya harta karena selama hidupnya dia miskin sekali. Tiba-tiba saya mau mengikuti sayembara ini. Tiba-tiba dia pas ketika orang kaya tersebut meninggal dunia, ketika itu orang tersebut dibuatkan satu ruangan khusus buat dia di situ. Dia masih hidup di samping kuburannya orang kaya tersebut. Tiba-tiba setelah dikubur selesai, orang-orang pada pulang, tiba-tiba ada 2 malaikat. 2 malaikat tiba-tiba ditanyai, yang pertama ditanyai justru malah bukan mayitnya, orang yang ada di sampingnya. Loh, kamu ngapain di sini? Kamu nggak meninggal kok tiba-tiba di sini gitu. Saya pengen harta, saya pengen mendapatkan sebagian harta orang ini. Maka saya menemani orang tersebut di sini. Kamu ngapain di sini? Kamu bawa apa di sini? Saya hanya bawa kapak ini. Dan kapak itu ditanyai, kamu kapak ini dari mana? Kamu dapat uang dari mana? Kamu ketika dapat uang, kamu kasihkan kepada orang lain nggak? Kamu sedekahkan nggak? Itu pertanyaan itu selama 7 hari nggak selesai. Hanya Soal dengan kapak itu aja. Kalau ada orang dikasih 2 nasi kotak, kok nggak dikasihkan sama temennya? Itu Pak. Iya. Kalau kita diberi lebih sama Allah, kasihkan sama teman kita. Jangan pelit-pelit. Karena orang pelit ketika nanti di hari kiamat itu masuknya nggak masuk surga, masuknya neraka. Bahkan itu pernah ada seorang wanita masih perawan. Wah, mantap perawan. Oke. Dia nggak membagikan keperawanannya sama orang lain itu. Oke. Jadi kalau ada nanti dulu dong. Ada seorang wanita masih perawan, itu dia tiba-tiba ketika bangun tidur tangannya ini sudah nggak bisa digerakkan, mati. Ketika itu dia pergi ke rumahnya Rasulullah minta didoakan supaya tangannya ini bisa sembuh. Setelah itu dia ditanya, kamu kenapa tangan kamu kok bisa seperti itu? Terus dia cerita, tadi malam saya mimpi seakan-akan surga dan neraka sudah terjadi. Tapi ibu saya berada di neraka, sedangkan bapak saya ada di surga. Ketika saya melihat ibu saya cuma bawa 2 saja. Bawa selembar kain sama selembar roti tawar. Gitu. Tanya anak itu tersebut, Bu, kamu kenapa kok bisa masuk neraka? Iya, Dok, karena saya selama di dunia, saya sedekah cuma 2 saja. Selembar kain sama selembar roti tawar tersebut. Sedangkan bapak kamu berada di surga karena dia sangat dermawan. Dari cerita tersebut, terus tiba-tiba anak tersebut bilang sama ayahnya, ya ini ibu berada di neraka, kamu gak memberikan pertolongan kepada ibu. Gak bisa, karena surga hanya bagi orang-orang yang dermawan. Dan lanjutnya tiba-tiba anak tersebut maling. Itu maling Pak Ustadz. Ceritanya nyolong 1 gelas
yang biasanya diberikan sama orang yang dermawan oleh bapaknya, tiba-tiba dengan tanpa sepengetahuan bapaknya diambil satu gelas terus dikasihkan sama ibunya. Ketika dikasihkan, ketika ibunya menerima dan dia ngasih, tiba-tiba tangannya langsung mati, Kram. langsung mati, nggak bisa digerakkan. Akhirnya dia bangun dan sampai bangun tangannya nggak bisa digerakkan. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang biasanya nggak mau memberikan sedekah, dia pelit, orang yang seperti itu Orang kelak- seperti tamak muslim. Ya kan? Pak? Enggak, bukan begitu. kalau kita diberi lebih sama Allah, sedekahlah sama teman kita, sama Yang lagi saudara kelaparan. yang lagi kelaparan. Lebih-lebih memberikan sedekah sama orang yang kelaparan. Gini Pak, Iya. bukannya saya ini Ngeles pelit, terus. Pak. Bukannya saya pelit. Iya. Saya cuma mengetes seberapa sih kamu mau ketahanan ngetes. dia. Iya dong. Kamu mau ngetes. Mau Kamu ngetes dites nih, kamu. mau ngetes seberapa sih dia sama kawan ini, terus seberapa tahan sih untuk berusaha untuk mendapatkan satu kotak ini gitu Pak Ustadz, bukan yang lain-lain dah. Udah Kasih satu. Kasih Tenang, satu lah, tenang. Tebel, kasih satu. tenang. Udah adzan. Nah, kita makan di sana aja. Ya, kita makan sana aja. Aku dikasih. Tak kasih. Kasih udah. yang satu, nanti kasih satu. Ada adan ya? Editor kan dia, editor. Ada adan. Alhamdulillah. Nah, kita makan sana. Salim. Kita duluan Pak Ustadz ya. Makasih Pak Ustadz. Tenang aja ya. Dibagi, Kita makan ya. Enak ini tam. Orang yang mau bersedekah kepada saudaranya, terlebih di bulan Ramadan, dia akan sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga sangat merindukan 4 golongan. Salah satunya bamut imil jian, orang-orang yang mau mengasihi saudaranya yang sedang kelaparan. Semoga bermanfaat.